Seluruh rakyat Indonesia yang sangat kami cintai dan muliakan. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang penuh makna. Bukan sekedar penutupan Kongres, tetapi awal dari lembaran baru bagi Partai Demokrat. Kongres ke-6 Partai Demokrat ini telah memberikan saya sebuah amanah yang besar untuk kembali memimpin Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Insya Allah akan saya jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mari kita mengingat sejenak jalan panjang yang telah kita tempuh. 10 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun yang tidak mudah bagi Partai Demokrat. Ada saat-saat ketika partai ini menghadapi badai besar, nyaris tenggelam di tengah gelombang. Ada upaya pengambil alihan kepemimpinan secara ilegal dan inkonstitusional. Ada fitnah yang mencoba meruntuhkan nama baik Partai Demokrat. Para kader masih ingat? Masih ingat? Kita tentu sudah move on dan tentunya sudah memaafkan. Tapi tentu tidak bisa melupakan begitu saja. We may forgive, but we will not forget. Mudah-mudahan pelajaran berharga akan kita selalu ingat selamanya. Kami menyadari, nahkoda yang tangguh tidak pernah lahir dari lautan yang tenang. Dan saya bangga karena seluruh awak kapal besar bernama Partai Demokrat ini telah menunjukkan keberanian dan kesetiaannya untuk bersama-sama saya untuk menembus badai ke depan. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita semua tidak pernah mundur apalagi menyerah. Ketika banyak orang mengira Partai Demokrat akan melemah, kita justru semakin solid. Ketika banyak yang memprediksi bahwa Demokrat akan pudar, justru dukungan rakyat ketika itu semakin kuat. Saya ingat di masa-masa sulit itu, rakyat Indonesia lah yang menyuarakan keberpihakan mereka. Tagar "Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi" mengisi ruang-ruang publik, media massa, media sosial, kampus-kampus, dan menyatukan para pecinta demokrasi ketika itu. Ini ada di hati dan pikiran rakyat kita. Itu adalah bukti bahwa perjuangan kita bukanlah sekedar kursi dan kekuasaan. Ini tentang demokrasi, keadilan, dan amanah rakyat. Dan kita menang, alhamdulillah. Bukan karena uang, bukan karena kuasa, tetapi karena keteguhan hati dan kepercayaan dari rakyat kita. Di tengah badai itu, saya ingat pesan Bapak Prabowo Subianto. Kalau tidak salah, di Kertanegara ketika itu beliau menyampaikan langsung kepada saya. Beliau sampaikan kurang lebih begini, "Gus, saya juga tidak suka ada upaya pembegalan partai seperti itu. Kalimat singkat itu sungguh berarti di hati kita semua, keluarga besar Partai Demokrat. Datang dari seorang pemimpin, datang dari seseorang yang tahu persis betapa tidak mudahnya membangun partai, soliditas kader dengan keringat dan air mata, sehingga saya yakin keberpihakan Pak Prabowo dalam hati ketika itu tentu didasari oleh pengalaman panjang beliau, dan itu sangat berarti untuk Partai Demokrat. Dan saya bisa menyimpulkan dari pesan-pesan para senior tadi bahwa di politik kita boleh bersaing, tetapi janganlah kita pernah kehilangan integritas dan rasa hormat kita terhadap demokrasi. Kabarnya Ibu Megawati Soekarno Putri juga tidak setuju
dengan hal-hal seperti itu, praktik-praktik politik yang amoral dan inkonstitusional, karena beliau juga pernah mengalaminya di masa terdahulu. Karena itu, di hadapan kita semua, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan, terutama kepada seluruh kader Demokrat. Politik bukanlah sekedar permainan angka. Kadang politik memang adalah matematika. Menghitung peluang menang dan kalah. Probabilitas bisa dihitung berdasarkan statistik. Tapi politik yang sejati adalah tentang keteguhan menjaga idealisme dan seni perjuangan. Kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya hormat. Masalahnya Pak SBY, kita dibesarkan dari kita masih muda, sekarang rodo muda begitu. Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor satu di tahun 2050. India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46 apa? Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu.
Nggak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini seneng melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini. Jadi di Gerindra dan di Prabowo angka keramat adalah 8. Kalau saya lihat di Demokrat ini 9. Hari ini tanggal 25 ya. 25, 2 tambah 5, 7. Bulan Februari kan. 7 tambah 2, 9. Tahun 2025. 2025 9 kan? 9 tambah 9 18. Benar? 1 sama 8? Saya nggak tahu Mas AHY siapa OC-nya, Organizing Committee. Jangan-jangan dipilih tanggal, dihitung-hitung gitu.